Thailand adalah sebuah negara monarki konstitusional yang terletak di Asia Tenggara dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional tersebut. Kepala negara Thailand adalah seorang raja dan kepala pemerintahnya adalah seorang perdana menteri. Luas wilayahnya Thailand adalah sebesar 5.013.120 km persegi dengan jumlah penduduknya adalah sebanyak 69.480.520 jiwa. Eksistensi 2021. Mayoritas penduduk Thailand adalah etnis Thai dan beragama Buddha. Secara astronomis, Thailand terletak di antara 5 derajat sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat sampai 106 derajat bujur timur. Negara yang nama lokalnya disebut Meang Thai ini secara geografis berbatasan dengan Laos dan Kamboja di sebelah timurnya, sedangkan di sebelah baratnya berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman. Di sebelah selatan, Thailand berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Siam. Sebelumnya, negara Thailand ini dikenal juga dengan sebutan negara Siam. Pendapatan per kapita negara Thailand dilaporkan sebesar 7.645.162 US dollar pada tahun 2021. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 7.558.166 US dollar untuk 2020. Pertumbuhan ekonomi Thailand pada kuartal 4 2020 kontraksi 4,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, ekonomi Thailand naik 1,3%. Data ini pun menunjukkan bahwa ekonomi Thailand mulai membaik berkat aktivitas domestik dan ekspor yang pulih usai pembatasan virus corona dilonggarkan. Namun, ekonomi negeri gajah ini tetap tersendat karena larangan perjalanan yang diberlakukan sejak April telah membuat sebagian besar pengunjung asing menjauh. Perekonomian Thailand. Ekonomi Thailand bergantung pada kegiatan ekspor dengan nilai ekspor sekitar 60% dari total produk domestik bruto Thailand. Pada bulan Januari 1983, Duta Besar Jepang untuk negara Thailand, Moto Ogiso, menyatakan bahwa Jepang menganggap Thailand sebagai sebuah negara strategis baris depan dalam menantang ancaman komunisme di Asia Tenggara. Atas sebab itulah, Jepang memberi bantuan lebih besar kepada Thailand dibanding dengan negara-negara lain di wilayah Indochina. Sekitar 60% dari seluruh angkatan kerja Thailand dipekerjakan di bidang pertanian. Beras adalah hasil bumi yang paling penting. Thailand adalah eksportir besar di pasar beras dunia. Populasi penduduk Thailand adalah sekitar 69,7 juta orang dengan tingkat pertumbuhan tahunan sekitar 6,3%. Statistical Office NSO untuk tahun 2017 menunjukkan bahwa 17% dari 66,18 juta penduduk Thailand adalah anak-anak di bawah 15 tahun. 65,1% adalah orang dewasa usia kerja dan 15,5% adalah lansia. Pengangguran negeri Gajah Putih turun dari 1,2% pada 2017 menjadi 0,8% pada 2020. Namun ketika tingkat pengangguran di negara ASEAN lainnya menurun, Thailand malah mencatat kenaikan yang signifikan pada kuartal 1 2021 menjadi 1,96% tertinggi sejak 2009. Pendidikan di Thailand mengamanatkan 9 tahun pendidikan dasar, 6 tahun sekolah dasar, dan 3 tahun sekolah menengah pertama. Pendidikan di sekolah umum gratis sampai kelas 9. Selain itu, pemerintahan menyediakan 3 tahun pendidikan prasekolah gratis dan 3 tahun pendidikan menengah atas gratis. Keduanya tidak wajib. Anak-anak tercatat di sekolah dasar sejak usia 6 tahun dan selama 6 tahun atau 1 hingga pratom 6. Kelas sekolah dasar minimal 7 jam per hari, dengan waktu belajar maksimum 1000 jam per tahun. Pendidikan menengah dimulai pada usia 12. Ini terdiri dari 3 tahun pendidikan menengah pertama, Matayam 1 hingga Matayam 3, dan 3 tahun pendidikan menengah atas, Matayam 4 hingga Matayam 6. Pendidikan wajib berakhir dengan Matayam 3 kelas 9. Pada 2020 akan melihat sejumlah angka pertumbuhan inisiatif berbasis teknologi berkembang di negara ini, seperti kota pintar dan kerjasama pemerintahan dengan Microsoft. Thailand juga menggunakan teknologi dalam membuat inovasi industri pendidikan dan pertanian. Banyak pelajar Thailand mendapatkan kesempatan belajar dari program
Kit Bike Unlocked, robot guru terlihat seperti mobil robot tapi didesain untuk beroperasi layaknya manusia. Dia memiliki kamera digital sebagai mata, mikrofon sebagai telinga, speaker sebagai mulut, dan roda bergerak sebagai kakinya. Pertanian cerdas mengintegrasikan informasi dan teknologi komunikasi (ICT) ke dalam manajemen pertanian. Sensor yang disambungkan di lahan pertanian menyimpan data seperti curah hujan dan temperatur, dan informasi ini kemudian dimasukkan ke dalam platform yang berbasis cloud yang dapat memahami data dengan mengidentifikasikan anomali apapun. Seperti Kickbike, pertanian cerdas dipengaruhi kecerdasan buatan. Dengan ini, pertanian dapat membaca data dan memutuskan langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Drone yang disponsori oleh kecerdasan buatan juga dapat membantu untuk mengambil gambar seluruh lahan dan mengevaluasi mereka untuk mendeteksi masalah dan potensi perkembangan.